Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Ivan Aryan Bima dari kelas 2025C dengan NIM 25050974091. Kali ini saya akan meresum artikel 1 dan artikel yang kedua di mata kuliah Sistem Operasi. Baiklah, langsung saja masuk ke artikel yang pertama, yaitu penerapan algoritma Shortest Job First atau SJF dan Priority Scheduling pada maintenance mesin ATM. Yang pertama, dalam dunia perbankan, mesin ATM merupakan fasilitas penting bagi nasabah. Agar mesin ATM selalu berfungsi dengan baik, diperlukan maintenance atau perawatan rutin. Namun, dalam praktiknya, proses penjadwalan maintenance sering masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, sehingga menyebabkan informasi jadwal tidak efektif dan pekerjaan teknisi menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sistem penjadwalan berbasis komputer yang menggunakan dua algoritma, yaitu Shortest Job First atau SJF dan Priority Scheduling untuk membantu mengatur jadwal maintenance mesin ATM secara lebih efisien. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem penjadwalan maintenance mesin ATM secara terkomputerisasi, mengimplementasikan algoritma Shortest Job First atau SJF dan Priority Scheduling, kemudian membandingkan kedua algoritma untuk mengetahui algoritma yang lebih efektif dalam penjadwalan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama analisis sistem. Melakukan analisis kebutuhan sistem agar dapat merancang sistem penjadwalan yang sesuai. Kemudian, identifikasi masalah. Dalam penjadwalan maintenance masih menggunakan sistem manual. Informasi jadwal sering terlambat sehingga menghambat pekerjaan teknisi. Kemudian ada implementasi algoritma. Penelitian ini menggunakan dua algoritma yang penjadwalan, yaitu pertama Shortest Job First atau SJF. Algoritma ini memprioritaskan pekerjaan dengan waktu proses paling pendek sehingga waktu tunggu rata-rata menjadi lebih kecil. Kemudian Priority Scheduling. Algoritma ini menentukan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat prioritas proses dengan prioritas lebih tinggi akan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian perancangan sistem. Sistem ini yang dibuat memiliki beberapa komponen utama, yaitu use case diagram untuk menggambarkan fungsi sistem, activity diagram untuk menunjukkan alur aktivitas pengguna, flowchart system untuk menggambarkan proses kerja sistem, interface sistem yang terdiri dari menu login, data maintenance, data ATM, dan menu penjadwalan. Sistem ini memungkinkan administrator menginput data maintenance dan menghasilkan jadwal perawatan ATM secara otomatis. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat menghasilkan jadwal maintenance ATM secara otomatis. Kemudian membantu teknisi dan divisi maintenance mengetahui jadwal kerja dengan lebih mudah. Kemudian membandingkan hasil penjadwalan menggunakan algoritma SJF dan Priority Scheduling. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh artikel yang pertama ini, yaitu sistem penjadwalan maintenance ATM berhasil dibuat dengan berjalan yang baik. Sistem mampu mengimplementasikan algoritma Shortest Job First dan Priority Scheduling, dan juga sistem membantu teknisi dalam mengetahui jadwal maintenance ATM. Algoritma Priority Scheduling lebih efektif dalam penjadwalan karena menggunakan sistem prioritas pekerjaan. Baiklah, langsung masuk ke resuman artikel yang kedua, yang berjudul Keamanan Kernel pada Sistem Operasi Modern. Yang pertama, dalam era digital saat ini, ancaman keamanan siber semakin meningkat, sehingga keamanan sistem operasi menjadi sangat penting. Kernel merupakan inti dari sistem operasi yang bertugas untuk mengelola sumber daya perangkat keras dan mengatur komunikasi antara perangkat lunak dan perangkat keras. Karena perannya yang sangat penting, kernel sering menjadi target utama serangan siber. Oleh karena itu, penguatan keamanan kernel menjadi langkah penting untuk melindungi sistem dari serangan yang dapat menyebabkan pencurian data, kerusakan sistem, maupun gangguan operasional. Artikel ini membahas berbagai mekanisme keamanan kernel pada sistem operasi modern seperti Linux, Windows, dan macOS, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang. Dan juga penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, yaitu melalui studi literatur, eksperimen virtual, dan wawancara dengan pakar keamanan cyber. Pengujian dilakukan pada sistem operasi Linux, Windows, dan macOS menggunakan lingkungan virtual seperti QEMU dan VirtualBox. Metode ini memungkinkan peneliti mensimulasikan berbagai serangan siber untuk mengetahui efektivitas mekanisme keamanan yang digunakan. Nah, langkah penelitian ini meliputi identifikasi masalah keamanan kernel, pemilihan mekanisme keamanan yang relevan, simulasi serangan seperti buffer overflow dan privilege escalation, serta analisis hasil pengujian yang diperoleh. Penelitian ini juga menyoroti beberapa mekanisme keamanan yang penting
digunakan dalam kernel sistem operasi modern. Yang pertama, Address Space Layout Randomization atau ASLR. ASLR merupakan teknik keamanan yang mengacak lokasi memori program sehingga penyerang sulit menentukan alamat memori yang dapat dieksploitasi. Teknik ini berbukti mampu mengurangi keberhasilan serangan buffer overflow secara signifikan. Yang kedua, kernel hardening. Kernel hardening adalah upaya penguatan kernel dengan menambahkan fitur keamanan tambahan seperti deteksi aktivitas yang mencurigakan, dan pelindungan terhadap modifikasi kernel yang tidak sah. Contohnya adalah penggunaan proyek GR Security pada Linux. Yang ketiga adalah Mandatory Access Control atau MAC. MAC merupakan sistem kontrol akses yang memungkinkan pengaturan kebijakan keamanan yang lebih ketat. Dengan sistem ini, setiap proses hanya dapat mengakses sumber daya tertentu sesuai kebijakan yang telah ditentukan, sehingga dapat membatasi potensi eksploitasi. Nah, kemudian hasil penelitiannya nih menunjukkan bahwa penerapan mekanisme keamanan kernel ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan perlindungan sistem. Pengujian menunjukkan bahwa penerapan ASLR mampu menurunkan tingkat keberhasilan serangan secara signifikan. Selain itu, kernel hardening mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mencegah perubahan kernel yang tidak sah. Sementara itu, implementasi MAC atau MAC tadi melalui Shell Linux memberikan kontrol akses yang lebih detail terhadap penggunaan sumber daya sistem. Namun, beberapa mekanisme keamanan juga memiliki tantangan seperti penurunan kinerja sistem, konfigurasi yang cukup kompleks, dan kebutuhan pembaruan keamanan secara rutin. Kesimpulannya, dalam artikel yang saya resume ini yang kedua, keamanan kernel merupakan aspek penting dalam menjaga keandalan sistem operasi modern. Mekanisme seperti ASLR, kernel hardening, dan mandatory access yang saya jelaskan ini terbukti mampu meningkatkan perlindungan terhadap berbagai serangan siber. Meskipun demikian, penerapan mekanisme tersebut masih menghadapi banyak tantangan seperti kompleksitas konfigurasi dan dampak terhadap kinerja sistem. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut agar sistem keamanan kernel dapat menjadi lebih efisien, mudah diterapkan, dan mampu menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang di masa depan. Sekian dari resuman artikel yang pertama dan yang kedua. Mohon maaf jika banyak yang salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.